Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baiklah, di sini saya akan membuat ERD Logical Model distributor peralatan elektronik menggunakan data modeler. Seperti inilah tampilan awal data modeler. Pertama, jika kita ingin membuat entitas, kita bisa klik di sini, kemudian klik di bagian ini. Nah, oke. Untuk entitas yang pertama yaitu entitas staff. Kita bisa memberikan short name-nya SF saja. Kemudian untuk atribut, ada beberapa atribut, yaitu yang pertama adalah ID staff. Oke. Untuk ID kita memberikan logical, dan di sini kita memakai integer, dan untuk optionality-nya kita memakai primary. Kemudian masuk ke atribut yang kedua yaitu atribut nama. Data type-nya kita bisa pakai logical, kemudian source type-nya kita pakai varchar ya. Dan untuk optionality-nya kita pakai mandatory. Kemudian masuk ke atribut yang ketiga yaitu atribut nomor telepon. Nah, untuk data type-nya seperti itu. Untuk source type-nya kita bisa pakai varchar lagi. Varchar, oke. Kemudian di sini mandatory. Atribut yang selanjutnya yaitu jabatan. Jabatan untuk data type-nya logical dan source type-nya kita pakai varchar. Oke, di sini kita pakai mandatory, dan atribut yang terakhir yaitu atribut alamat. Oke, masih sama seperti yang tadi untuk pilihan di menu ini. Oke, kita pakai varchar, kemudian mandatory. Oke, selesai untuk entitas yang pertama yaitu entitas staff. Seperti kita kecilkan dulu. Kemudian untuk entitas yang kedua yaitu entitas pelanggan. Oke, entitas pelanggan kita masukkan dulu. Pelanggan, short name-nya. Nah, seperti itu saja. Untuk atributnya ada ID pelanggan. Oke, kita masukkan ID pelanggan seperti tadi. Jika kita pakai ID, kita menggunakan integer. Untuk source type-nya kita integer, dan optionality-nya kita menggunakan primary. Kemudian nama untuk data type-nya seperti biasa logical, dan di sini kita menggunakan varchar. Kemudian yang terakhir menggunakan mandatory. Atribut yang ketiga yaitu nomor telepon. Nomor telepon. Oke, di sini logical, kita masukkan. Di sini kita menggunakan varchar lagi, dan di sini kita menggunakan mandatory. Kemudian atributnya selanjutnya alamat. Oke, di sini kita menggunakan logical, di sini kita menggunakan varchar dan mandatory. Oke. Nah, untuk entitas yang kedua sudah selesai. Kemudian masuk ke entitas yang ketiga yaitu entitas barang. Bisa langsung kita buat. Oke, entitas barang. Kita masukkan barang. Kemudian short name-nya seperti ini, dan atributnya ada ID barang seperti ini saja. Jika ID kita menggunakan integer, dan optionality-nya menggunakan primary. Masuk atribut yang kedua, nama
seperti entitas sebelumnya. Di sini kita memakai varchar. Oke, varchar, kemudian di sini mandatory. Oke, masuk ke atribut berikutnya yaitu atribut coach. Oke, di sini seperti ini. Kita pakai varchar. Oke, sip. Nah, untuk optionality-nya kita pakai mandatory. Kemudian atribut tipe. Untuk tipe selain ID kita bisa memilih data type dan source type-nya sama dengan yang lain. Kemudian atribut stock. Stock di sini seperti tadi. Ini masih menggunakan varchar dan di sini masih mandatory. Oke, sudah lengkap. Kita oke saja. Kemudian entitas yang terakhir yaitu entitas gudang. Kita klik dulu. Nah, kita masukkan gudang. Untuk short name-nya kita beri, nah seperti ini saja. Untuk atributnya ada seperti yang lain, pasti ada ID barang. Nah, jika ID seperti tadi kita buat menggunakan integer dan optionality-nya menggunakan primary. Terus kita klik untuk atribut berikutnya, nama barang ya. Saya lebih di sini saya singkat saja. Kemudian di sini kita memakai varchar dan kita menggunakan mandatory. Oke, berikutnya atribut coach. Oke, seperti itu, seperti tadi. Kita masih menggunakan varchar dan mandatory. Kemudian atribut selanjutnya adalah atribut type. Masih seperti tadi. Hampir semua rata sama ya. Selain ID itu sama. Untuk data type, source type, dan optionality-nya itu sama. Kemudian atribut stock. Nah, di sini pun tetap sama, walaupun angka tapi tetap sama karena itu bukan ID. Nah, kemudian di sini kita memakai varchar dan mandatory. Oke, satu lagi di sini ada nomor simpan. Oke, kita masih seperti tadi menggunakan varchar dan di sini masih mandatory. Baik, sekian ini untuk entitasnya seperti ini. Bisa saya kecilkan dulu. Nah, baik. Nah, kira-kira seperti ini untuk entitasnya. Kemudian masuk ke relasi. Di sini relasi dari staff ke pelanggan, saya menggunakan relasi many to many. Karena semua staff dapat melayani semua pelanggan dan semua pelanggan dapat dilayani oleh semua staff. Kemudian relasi dari pelanggan ke barang, saya menggunakan one to many. Karena satu pelanggan dapat membeli semua barang dan semua barang dapat dibeli oleh satu pelanggan. Kemudian relasi dari barang ke gudang, saya menggunakan relasi one to many juga karena semua barang dapat ditampung di satu gudang dan satu gudang dapat menampung atau menyimpan semua barang. Oke, langsung saja kita buat relasinya. Seperti ini, bisa klik yang ini untuk relasi yang pertama. Oke, kita klik di bagian situ, kita hubungkan dengan relasi yang kedua. Oke, nah untuk relasi yang kedua jadi seperti ini.
Di sini oke, untuk name on source-nya kita isi. Jadi hubungan antara staff dengan pelanggan adalah staff melayani pelanggan. Jadi kita isi di sini melayani. Dan di sini kita isi dilayani. Oke. Kemudian seperti ini. Oke. Bisa, kalau sudah jangan langsung di oke, bisa kita apply dulu, kita lihat hasilnya. Coba kita lihat dulu hasilnya. Kita lihat dulu. Oke. Seperti itu. Kemudian relasi dari pelanggan ke barang, saya menggunakan one to many. Nah, kita bisa menggunakan yang ini saja. Baik, kita klik, kita hubungkan. Oke. Oh, kurang tidak pas. Oke, baik. Dari sini saya hubungkan ke sini. Nah, oke. Hubungan dari pelanggan ke barang. Pelanggan membeli barang dan barang dibeli pelanggan. Untuk oke. Ini seperti ini, kita balik. Coba kita balik, kita lihat dulu hasilnya. Baik, kita apply. Kurang. Ini di sini oke, benar yang tadi. Baik, coba kita apply dulu, kita lihat hasilnya. Nah, kira-kira seperti ini ya untuk relasi one to many-nya. Oke. Kemudian relasi dari barang ke gudang itu masih sama relasi one to many. Bisa kita klik yang ini dulu. Kita klik dari satu entitas, kita hubungkan ke entitas kedua. Nah, kemudian hubungan barang dengan gudang, yaitu barang disimpan di gudang dan gudang menyimpan barang. Oke. Baik, untuk name on source-nya seperti itu dan name on targetnya. Baik, untuk ini bisa kita apply dulu relasinya, kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, kita lihat hasilnya. Ya, ini bisa kita balik dulu. Oke, kita apply, kita lihat hasilnya. Nah, kurang lebih seperti ini ya untuk relasinya. Kemudian di sini kan seharusnya ada riwayat hubungan antar entitas. Nah, untuk menampilkannya kita bisa klik kanan, kemudian show, dan klik labels. Nah, di sini muncul. Jadi di sini bisa saya jelaskan dulu, yaitu staff melayani pelanggan, pelanggan dilayani oleh staff. Pelanggan membeli barang, barang dibeli pelanggan. Oke, yang ini bisa saya ganti dulu, bisa kurangi tadi. Oke, nah seperti ini. Jika seperti itu bisa kita mundurkan dulu. Nah seperti ini. Oke, kita geser ke bawah. Nah, baik, kira-kira seperti ini ya untuk relasinya. Kemudian untuk relational modelnya bisa kita klik di sini bagian ini. Oke, kita kecilkan dulu. Nah, kemudian kita klik engineer ya, kita klik engineer. Oke, nah langsung muncul di sini.
sebentar saya geser dulu. Oke. Nah, kenapa di sini entitasnya jadi bertambah? Sebentar saya geser dulu. Di sini, oke. Oke, kira-kira seperti ini ya untuk relational modelnya. Ini bisa diatur sesuai selera untuk penempatannya. Nah, saya jelaskan dulu untuk entitas, kenapa entitasnya bertambah, karena di sini saya menggunakan relasi many to many sehingga menghasilkan tabel atau entitas baru. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.